Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Bagaimana kabar anak-anak dan sobat belajar semua? Semoga senantiasa sehat dan selalu semangat dalam belajar. Nah, mari di video pelajaran kali ini kita belajar bersama-sama untuk materi kelas 4 sekolah dasar muatan pelajaran matematika, yakni tentang pembulatan atau penaksiran pecahan biasa serta pecahan campuran. Nah, sebelum kalian belajar bersama-sama di video kali ini, alangkah lebih baiknya kalian bisa menggunakan buku matematika sebagai pendamping kalian dalam belajar. Mari anak-anak bersama kita belajar untuk muatan matematika dengan buku paket karangan Gunanto dan Desi Adalia. Nah, kalian bisa membuka halaman 15 tentang materi pembulatan dan penaksiran pecahan. Mari coba kita bahas terlebih dahulu tentang materi pembulatan pecahan biasa dan campuran. Pada dasarnya, pembulatan pecahan biasa dan campuran artinya mengubah pecahan biasa dan campuran menjadi bilangan bulat atau satuan terdekat dengan cara menggunakan garis bilangan. Nah, mari kita lihat contohnya. Bulatkan pecahan 5/6 ke satuan terdekat. Kalian diminta untuk membuat garis bilangan dari 0. Karena ini 5/6 berarti urut dari 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, dan 5/6 kemudian 1. Kenapa tidak ada 6/6? Karena 6/6 sama artinya dengan 1. Karena 6 bagi 6 sama dengan 1. Nah, posisi 5/6 adalah di sini. Maka untuk menentukannya, manakah yang lebih dekat, kita bisa menghitung langkahnya. Dari 5/6 ke 1 hanya membutuhkan 1 langkah. Kalau ke sini 1, 2, 3, 4, 5 artinya membutuhkan 5 langkah. Berarti lebih dekat dengan bilangan 1. Maka pecahan 5/6 dibulatkan menjadi 1 karena lebih dekat. Kemudian untuk pembulatan pecahan campuran terdapat contoh 2 1/4. Buatlah kesatuan terdekat. Nah, kita harus memilih terlebih dahulu. 2 dan 1/4 ini merupakan gabungan dari 2 tambah 1/4. Maka yang kita bahas adalah 1/4 karena 2 ini sudah termasuk dalam bilangan bulat. Maka 1/4 kita buat 0, 1/4, 2/4, 3/4, dan 1. Kita harus menghitung manakah yang lebih dekat. Karena 1/4 posisinya di sini ya. 1 langkah. Kalau 1/4 menjadi 1 butuh berapa langkah? 1, 2, 3. Karena di sini membutuhkan 3 langkah, jauh lebih jauh, maka 1/4 lebih dekat dengan 0. Jadi 1/4 sama artinya juga dengan 0. Karena 1/4 lebih dengan 0, maka pecahan 2 1/4 dibulatkan menjadi 2. Karena 2 ditambah 0 sama dengan 2. Nah, ini untuk penjelasan dari buku kalian. Mari Pak Guru jelaskan lebih detail agar kalian lebih mudah dalam memahaminya. Anak-anak, pada dasarnya ketika kalian diminta untuk membulatkan sebuah pecahan, kalian hanya diminta untuk menentukan apakah pecahan tersebut merupakan bagian dari angka 1 ya, ataukah bagian dari angka 0. Kalian hanya diminta untuk menentukan ini. Seperti tadi ada pecahan tentang 5/6. Coba kita tulis 5/6. Cara yang pertama, kalian diminta untuk membuat sebuah garis bilangan. Maka kalian membuat seperti ini. Diminta untuk 0. Karena ini 6 berawal dari angka 1, berarti 1/6. Kemudian 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, dan 1. Nah, posisi 5/6 itu di sini. Ketika dia ke 1 hanya membutuhkan 1 langkah. Namun ketika harus ke 0, dia membutuhkan 1, 2, 3, 4, 5. 5 langkah. Maka terlalu jauh. Maka hasilnya adalah bentuk bulat dari pecahan 5/6 adalah 0. Adalah
1 karena lebih dekat dengan angka 1. Ini tentang pecahan biasa. Bagaimana dengan pecahan campuran? Seperti contoh tadi, pada dasarnya 2 1/4 itu merupakan gabungan dari 2 ditambah 1/4. Karena 2 ini sudah bilangan bulat, maka yang kita bahas adalah 1/4. Kita bisa menggunakan garis bilangan 0, 1/4, 2/4, 3/4, dan 1. 1/4 lebih dekat, ini membutuhkan 1 langkah. Tapi kalau dia ke 1 membutuhkan 1, 2, 3 langkah, maka ini jauh lebih banyak. Berarti 1/4 lebih dekat ke 0, berarti jadinya 0. 2 tambah 0 sama dengan 2. Jadi bentuk pembulatan 2 1/4 adalah 2. Nah, ini dengan menggunakan contoh cara membuat garis bilangan pecahan. Adapun ada cara yang lain yang bisa kalian gunakan, yakni dengan cara melakukan pembagian seperti ini. Untuk soal yang sama 5/6, kita harus melihat terlebih dahulu untuk penyebutnya. Sebagai kunci, kita harus mencari setengah dari penyebut tersebut. 6 memiliki setengah adalah 3, karena 6 bagi 2 sama dengan 3. Jika 5 ini lebih besar dari 3, maka hasilnya adalah 1. Tapi kalau 5 ini lebih kecil dari 3, maka hasilnya 0. Pertanyaannya, apakah 5 ini lebih besar daripada 3? Tentunya iya. Maka jawabannya adalah 1. Jadi bentuk pecahan untuk 5/6 adalah 1. Sama artinya juga untuk soal 2 1/4. Kita bisa menggunakan cara yang lain. Misalnya 2 1/4. Karena 2 ini sudah bilangan bulat, kita tulis kembali. Nah, 1/4 yang harus kita kerjakan. 1/4 berarti yang kita gunakan adalah angka 4. Setengah dari angka 4 adalah sama artinya juga dengan 4 bagi 2. Kalau 1 ini lebih kecil dari 2, berarti jawabannya adalah 0. Tapi kalau 1 lebih besar dari 2, jawabannya adalah 1. Apakah 1 ini lebih besar daripada 2? Tentunya tidak, karena 1 lebih kecil daripada 2, berarti hasilnya adalah 0. Maka jawabannya 2 tambah 0 adalah 2. Nah, ini cara membulatkan pecahan campuran dan pecahan biasa dengan teknik pembagian. Nah, kalian bisa memilih manakah yang kalian anggap mudah sebagai cara kalian dalam belajar. Nah, anak-anak, Pak Guru memiliki referensi bagi kalian sebagai contoh soal yang bisa kalian gunakan untuk mengevaluasi dari apa yang Pak Guru jelaskan. Bulatkanlah pecahan tersebut menjadi satu terdekat. Soal yang A adalah pecahan 3/9, yang B 2/6, yang C 5/12, dan yang D 3/10, dan yang E 4/12 misalnya. Maka coba kita kerjakan satu persatu. Kita boleh menggunakan cara yang pertama ataupun cara yang kedua. Nah, Pak Guru mencoba menjelaskan untuk menggunakan cara yang kedua dengan cara pembagian agar lebih cepat. Kalian harus melihat penyebutnya. Ya, harus melihat penyebutnya terlebih dahulu. Setengah dari 9 adalah 4,5. Karena ini lebih kecil dari 4,5, maka jawabannya adalah 0. Kita bisa buktikan dengan membuat garis bilangan pecahan dari 0, 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9,
8/9 dan 1. Coba kita hitung. Posisi 3/9 adalah di sini. Jika menggunakan pecahan atau bilangan 1, berarti dia membutuhkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 langkah. Tapi jika dia ke 0 hanya membutuhkan 1, 2, 3 langkah berbanding 6 langkah. Manakah lebih dekat? Tentunya adalah ini, maka jawabannya 0. Nah, kita bisa buktikan dengan cara garis bilangan. Sekarang coba kita buat untuk soal yang B. Ingat, kita lihat penyebutnya terlebih dahulu. Itu sebagai kunci agar kalian tidak salah. Setengah dari 6 sama artinya dengan 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3. Karena 2 ini lebih kecil daripada 3, maka jawabannya pasti adalah 0. Mari coba kita buktikan dengan garis bilangan. 1/6 ini 0 ya. 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 dan 1. Posisi 2/6 di sini ya. Berapa langkah untuk menentukan ke 1? 1, 2, 3, 4. 4 langkah. Tapi jika ke 0 dia hanya membutuhkan 2 langkah. Loh, berarti jawabannya adalah 0. 5/12. Kita harus mencari terlebih dahulu setengah dari penyebutnya. 12 berarti artinya sama juga dengan 12 dibagi 2 adalah 6. Karena 5 lebih kecil daripada 6, pasti jawabannya adalah 0. Kalian pasti bisa membuktikan dengan garis bilangan. Kemudian kita buat garis bilangannya mulai dari 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, kemudian 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, 10/12, dan 11/12 serta 1. Posisi 5/12 di sini. Jika menuju bilangan 1 berarti harus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 membutuhkan 7 langkah. Tapi jika dia ke bilangan 0 hanya membutuhkan 1, 2, 3, 4, 5 langkah, berarti lebih dekat ke angka 0 sehingga jawabannya adalah 0. Nah, sama kan? Nah, untuk yang soal D dan E, ingat, pada dasarnya 4 3/10 merupakan gabungan dari 4 tambah 3/10. Karena 4 ini sudah bilangan bulat, maka yang kita bahas adalah 3/10. Pak Guru menggunakan cara yang kedua agar lebih cepat. Setengah dari 10 adalah 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena 3 lebih kecil dari 5, jadi jawabannya adalah 0. Maka 0 kita tulis di sini. Nah, 4 tambah 0 adalah 4. Jadi bentuk pembulatan dari 4 3/10 adalah 4. Kemudian yang terakhir, 2 4/12 merupakan gabungan dari 2 tambah 4/12. Karena 2 sudah merupakan bilangan bulat, maka yang kita bahas adalah ini. Kita lihat penyebutnya. Setengah dari 12 sama artinya dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Apakah 4 ini lebih kecil dari 6? Tentunya iya, maka jawabannya adalah 0. Sehingga 2 tambah 0 sama dengan 2. Artinya 2 4/12 jika dibulatkan ke satuan terdekat, jawabannya adalah 2. Demikian anak-anak penjelasan materi tentang pembulatan pecahan biasa dan pecahan campuran. Semoga bisa membantu kalian dalam belajar. Terima kasih. Terima kasih anak-anak telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam belajar di rumah. Sampai jumpa di video pembelajaran yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.